Kenapa baking soda dan baking powder harus dipisah dalam resep? Dalam dunia baking, kita sering melihat dua bahan yang namanya mirip, tapi fungsinya tuh sangat berbeda. Baking soda dan baking powder. Meski keduanya digunakan sebagai bahan pengembang yang membuat kue atau roti menjadi mengembang dan lembut. Kedua bahan ini tidak bisa dipakai sembarangan atau saling menggantikan tanpa memperhatikan kondisi resep. Kenapa baking soda dan baking powder harus dipisah dalam resep? Ini penjelasan detailnya. Apakah itu baking soda? Baking soda adalah natrium bikarbonat yang murni, yang sifatnya basa. Ketika baking soda dicampur dengan bahan yang bersifat asam seperti yogurt, cuka, lemon, atau coklat, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas CO2 inilah yang membuat adonan mengembang. Namun, jika baking soda digunakan tanpa bahan asam, reaksi tidak terjadi maksimal dan adonan bisa terasa pahit atau sabun. Nah, apakah itu baking powder? Baking powder adalah campuran baking soda dengan bahan asam kering, biasanya cream of tartar, dan bahan pengisi seperti tepung maizena. Karena sudah mengandung asam dan basa, baking powder bisa bereaksi sendiri saat diberi cairan dan panas, tanpa harus ada bahan asam tambahan dalam resep. Baking powder biasanya bereaksi 2 kali, saat basah dan saat dipanaskan. Nah, kenapa harus dipisah? Fungsi dan komposisi berbeda. Baking soda hanya bekerja jika ada asam dalam adonan, sedangkan baking powder sudah mengandung asam sendiri. Jika dicampur tanpa memperhitungkan asam atau basa, rasa dan tekstur bisa gagal. Lalu pengaruh rasa. Baking soda yang tidak dinetralisasi, asam bisa meninggalkan rasa pahit dan warna adonan berubah gelap karena reaksi basa yang kuat. Lalu kendali reaksi. Baking soda bereaksi cepat dan langsung saat bahan asam ditambahkan. Sedangkan baking powder biasanya memiliki reaksi bertahap. Kalau tidak tepat dipisah, reaksi bisa terjadi terlalu cepat atau tidak sempurna, mengakibatkan kue gagal mengembang. Keakuratan resep. Dalam resep yang sudah teruji, jumlah baking soda dan baking powder sudah disesuaikan dengan bahan lainnya. Jika dicampurkan jadi satu atau diganti, salah satu tanpa penyesuaian, hasil akhir kue bisa sangat berbeda. Contoh praktisnya gini, resep kue dengan yogurt atau buttermilk biasanya pakai baking soda untuk reaksi dengan asam dari yogurt itu. Resep tanpa bahan asam seperti kue sponge biasa biasanya pakai baking powder. Nah, kesimpulan singkatnya gini. Baking soda dan baking powder harus dipisah dalam resep karena mereka punya cara kerja, kebutuhan bahan asam, dan efek rasa yang berbeda. Menggabungkan atau menggantikan keduanya tanpa pemahaman yang tepat bisa bikin kue gagal, tidak mengembang, atau rasa jadi aneh. Menggunakan keduanya secara benar adalah kunci menghasilkan kue yang sempurna, lembut, mengembang, dan enak.